Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berbicara tentang kepribadian. Kepribadian ditinjau dari segi psikologisnya, bahwa hal ini perlu dipelajari karena terkait banyak hal dalam sebuah organisasi ataupun di dalam tempat kerja. Jadi begini, sudah banyak tentu para peneliti dan teori-teori yang telah mengemukakan tentang kepribadian ini. Memang sebanyak ilmu itu berkembang, tidak juga lepas dari teorinya si Sigmund Freud. Karena beliau yang pertama sekali melakukan penelitian terhadap kepribadian orang yang dilihatnya sesuai dengan perkembangan individu. Jadi menurutnya, kepribadian itu ada struktur. Struktur itu kita ibaratkan sebagai katakanlah sebagai sebuah penyusun. Jadi setiap diri manusia itu menurutnya itu ada tiga. Pertama disebutnya I, tulisannya hurufnya ID, it. Kedua ego, ketiga super ego. Ego ini bukan sama dengan pembicaraan sehari-hari. Orang yang kita sebut ego itu kan biasanya kita anggap orang itu selalu mementingkan kepentingan sendiri. Dalam teori ini bukan itu yang dimaksud. Jadi ketiga komponen tersebut, ada id, ada ego, ada super ego, itulah yang menciptakan perilaku manusia. Nah, begitulah kalau si teori Sigmund Freud ini. Apakah itu id? Id itu adalah salah satu komponen yang dibawa sejak lahir. Bahkan menurutnya, dari ketiga komponen tadi, id ini adalah yang sudah ada begitu bayi lahir. Jadi id ini suatu fitrah, katakan kalau bahasa yang mudah kita mengerti. Jadi di situ sudah terdapat energi psikis, sehingga ini dianggapnya sebagai komponen utama dari kepribadian manusia. Dia sepenuhnya sadar dan termasuk pada perilaku naluri dan primitif. Primitif ini maksudnya ada sejak dulu. Lalu apakah id itu? Id itu yang hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya itu apa ya? Berupa kebutuhan kesenangannya, kepuasannya, kebutuhan fisiknya, dan lain-lain. Semua itulah menurut Freud adalah struktur pribadi yang ada pada setiap manusia. Hasilnya apabila id tidak didapatkan, id tadi tidak puas, maka akan timbul kecemasan atau ketegangan atau perilaku perlawanan. Seiring usia muncullah ego. Ego itu adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menangani dengan situasi realitas. Maksudnya begini, kalau id itu dia tidak mempertimbangkan keadaan realitas. Yang penting hasrat dorongan terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan. Kalau ego itu sudah muncul adanya pertimbangan. Ego akan mengatakan kalau kira-kira bahasanya begini, id, kamu sabar dulu bahwa apa yang kamu inginkan itu tidak bisa tercapai. Nah, jadi fungsi ego baik ada di pikiran sadar maupun di prasadar dan tidak sadar. Jadi saya contohkan sederhananya begini, misalnya seseorang yang sedang lapar, dia ingin makan, itu kan kebutuhan id-nya itu. Lalu muncul ego. Ego itu menyatakan ke dia bahwa yang akan dia makan itu tidak ada, misal, atau orang sedang berpuasa. Maka dalam hal ini ego akan berlawanan dengan id. Nah, ego juga pelepasan ketegangan yang diciptakan oleh impuls yang tidak terpenuhi tadi melalui proses sekunder, di mana ego mencoba untuk menemukan objek di dunia nyata yang cocok dengan gambaran mental yang diciptakan oleh proses primer oleh id tadi. Jadi id itu adalah primer, sekundernya ego. Nah, maka muncul istilah-istilah bijak orang. Kalau orang makin dewasa, sebenarnya egonya itu makin kuat untuk mengalahkan id. Semakin dewasa seseorang, dewasanya bukan dari segi umur maksudnya, lalu ada super ego. Super ego ini adalah pematangan dari ego tadi yang mengembangkan kepribadian sehingga pribadi tersebut mampu menampung, mengakomodir standar-standar internalisasi moral. Jadi super ego ini memberikan pedoman kepada penilaian. Kalau dalam agama Islam itu berarti super ego ini kan sebenarnya nilai-nilai ketuhanan sebetulnya. Jadi dia sudah menentukan sesuatu hasrat itu, keinginan itu, kebutuhan itu berhadapan dengan dunia nyata.
muncul egonya, lalu muncul superego yang mengambil hikmah bahwa ternyata tidak semua yang dia dapatkan itu baik, dan juga tidak semua yang dia inginkan itu tercapai. Nah, sudah terlihat itu bahwa superego ini lebih kepada pematangan jiwa seseorang. Kalau ada dua bagian superego, pertama mencakup aturan standar untuk perilaku mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Lalu ada juga yang untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang ada. Dan superego ini juga hadir dalam keadaan prasadar ataupun tidak sadar. Nah, sedikit saya ulas tentang sadar dan prasadar ini kan sebagaimana terkenal itu ada namanya teori gunung es. Gunung es itu puncaknya adalah alam sadar, di bawahnya adalah alam bawah sadar. Yang nampak adalah sedikit, tetapi di bagian bawahnya lebih luas dari atasnya. Jadi, apa yang muncul dalam gejala, dalam fenomena, dalam perilaku itu hanya sebagian kecil daripada kepribadian seseorang. Karena ada di alam bawah sadarnya yang tidak dimunculkan atau yang tidak bisa muncul. Nah, teori Sigmund Freud tadi itu sudah bertahan begitu lama. Semua penelitian dan riset-riset kejiwaan selalu berliterasi dari Sigmund Freud. Salah seorang murid Sigmund Freud adalah Gustav Jung. Gustav Jung, dia juga sebenarnya ada literatur yang mengatakan dia menentang teori gurunya sendiri. Tetapi sesungguhnya kalau menurut saya dia tidak menentang, tetapi dia menambahkan. Kalau Gustav Jung ini dia lebih rinci menilai kepribadian orang tersebut atas dua tipe. Tipe introvert dan ekstrovert. Sering kita dengar itu ya. Kita mulai satu-satu. Introvert itu kan artinya tipe yang tertutup. Ya, orang itu dia ciri-cirinya begini. Ciri-ciri ini penting untuk kita ingat-ingat. Kalau Anda suka dengan materi-materi psikologis yang akan dipraktekkan dimanapun Anda bekerja ataupun dalam kehidupan sosial. Pertama, orangnya cenderung asik dengan pikirannya sendiri, dengan perasaannya sendiri. Kedua, dia itu memerlukan teritorial mereka sendiri, artinya privasi. Yang ketiga, orangnya itu tampil seolah-olah dengan muka yang pendiam dan tampak seolah-olah penuh berpikir terus secara kasat mata. Dan biasanya dia itu tidak mempunyai banyak teman, biasanya. Lalu dia sulit membuat hubungan baru dengan orang baru dan menyukai pada hal-hal yang bersifat konsentrasi dan kesunyian. Jadi kalau suasana bising dia itu tidak menyukai. Dia tidak suka dengan kunjungan yang tidak diharapkan. Dan dia juga tidak suka mengunjungi orang lain. Dan kalau dalam bekerja itu biasanya dia itu lebih maksimal kalau bekerja sendiri. Justru dia tidak mahir dalam bekerja sama. Lalu ada lagi tipe kedua. Tipe kedua ini kita sebut tipe B. Dia lawan dari tipe A. Ya, kebalikan dari yang tadi. Pertama, tentu dia tertarik dengan apa yang ada di sekitar. Dia tidak tertarik dengan pikirannya sendiri. Kedua, dia terbuka. Dan kebiasaannya biasanya orang ini sering banyak bicara. Kemudian dia suka membandingkan pendapat mereka dengan pendapat orang lain. Kemudian dia seperti suka beraksi, suka berinisiatif, mudah mendapatkan teman, beradaptasi mudah, kemudian mengatakan apa yang mereka pikirkan. Kalau yang tadi tidak, dia sibuk dengan berpikir tapi belum tentu dia ucapkan. Kalau yang tipe B, dia selalu mengatakan apa yang dia pikirkan dan kemudian dia tertarik dengan orang-orang baru, hal-hal baru. Kemudian dia mudah menolak bersahabat dengan orang yang tidak diinginkan. Tidak berat baginya. Misalnya kalau dia tidak suka dengan orang, dia mudah mengelak, bahkan menolak. Nah, itu tipe B, itu ada 8 ciri khas. Nah, lalu ada lagi pembagian oleh Gustav yang ini untuk rincinya. Ada orang yang penuh logika, ada yang intuisi, ada yang pasrah, ada yang pemikir. 4 ini menurut dia perlu dikategorikan supaya kita bisa melihat seseorang tipe manakah. Misalnya ini saya beri contoh saja masing-masing. Kalau tipe logika itu dia melihat semua orang dan memikirkan semua hal. Dia merasa hidup hanya untuk seolah-olah hari ini saja. Sedangkan tipe intuisi itu biasanya dia mengarah ke masa lalu atau ke masa depan. Dia mengandalkan intuisi dan khawatir mengenai masa depan. Sehingga orangnya muncul dengan bermacam-macam perencanaan hidup. Dalam bekerja pun begitu. Lalu ada tipe pemikir. Kalau tipe pemikir dengan tipe logika tidak sama.
Kalau tipe pemikir ini dia tertarik dengan segala sesuatu yang terpola, ya, rasionalitas. Dia suka menganalisis dengan logika, kemudian mengeksposnya. Yang keempat, tipe pasrah. Kalau tipe pasrah ini ya bergerak secara impuls mengikuti situasi. Dia beradaptasi dan menyesuaikan, dan sering dia bertindak tanpa persiapan. Nah, ada lagi kalau secara perasaan itu ada tipe penuntut, ada tipe perasa. Kalau penuntut dia tidak suka meninggalkan pertanyaan tanpa jawaban. Jadi bila Anda berkomunikasi dengan seseorang, orang itu bertanya tetapi selalu menuntut diberi jawaban, itu tipe penuntut itu. Orangnya biasanya mengikuti aturan dan sangat disiplin. Kalau tipe perasa, dia tertarik dengan orang dan perasaan orang lain. Seolah-olah dia itu ya teman curhat yang baik. Kemudian dia ramah dan sering memberikan pujian untuk orang-orang. Dia mudah tersentuh itu, mudah menggunakan manipulasi emosional. Perasa dan penuntut ini dalam berkomunikasi ini sering dia berbeda dalam sudut pandang. Lalu tipe manakah kita? Itu Anda bisa lihat tipe-tipe mana yang cocok buat diri Anda. Dan tidak mungkin, itu kan teorinya teori orang barat yang membagi secara dikotomi. Dalam perkembangan tentu saja bisa saja seseorang itu dia introvert, tetapi sedikit memiliki ekstrovert. Dia tidak dikotomi, sebenarnya ada persentasenya. Nah, kalau bagi yang tertarik mempelajari lebih jauh tentang tipe-tipe detail, yang mana yang penuntut, perasa, logika, intuisi, dan lain-lain tadi, tidak bisa saya jelaskan secara rinci di sini, ya silakan bertanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.